Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Ying Santua, Xiaoyan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di balik lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Tak disangka, dia tidak bisa menggerakkan sekte Kaisar Hitam meski telah mengeluarkan pil obat setingkat dengan pil pemecah zong. Sepertinya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada pil pemecah zongmu. Dokter peri kecil di sisinya berbisik kaget. Tidak disangka orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar mampu mengeluarkan sesuatu pada level ini. Xiaoyan sedikit mengangguk, di bawah jubah hitam. Tatapannya mengandung kegembiraan saat perlahan-lahan mengarah ke lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Ying Santua, apakah ini gelar orang yang berada di wilayah pelosok hitam? Kemungkinan besar dia adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak, mustahil Xiaoyan tidak pernah mendengar tentangnya. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum keributan tiba-tiba muncul. Tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya menatap lelaki tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak teriakan kaget tanpa sadar terdengar di tempat lelang. Ying Santua yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu, dia sebenarnya masih hidup. Dia tidak pernah mati, yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan mundur. Tanpa diduga, kita bisa melihat orang kuat dari generasi tua yang telah mengguncang wilayah pelosok hitam. Saat itu, kami tidak menyia-nyiakan perjalanan ini. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Dou Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Dou Zong, kan? Dibandingkan dengan keusilan di belakang, suasana di kursi VIP diselimuti oleh tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan tajam tertuju dari segala arah. Mereka segera berkumpul di Ying Santua. Meskipun yang terakhir ini mempunyai reputasi yang cukup baik di wilayah sudut hitam, lawan manapun akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Ekspresi Ying Santua tidak berubah sedikitpun di depan tatapan tidak ramah di sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar pada sandaran kursinya sementara wajah tuanya yang tanpa ekspresi menunjukkan ekspresi garang dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah sudut hitam. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak di peringkat hitam saat itu, banyak sekali orang yang mati di tangannya. Ying Santua saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup buruk. Meskipun reputasinya yang kejam sedikit berkurang setelah dia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai orang yang lembut dan bisa dicubit kemungkinan besar harus membayar harga yang mahal. Mo Tianxing masih tersenyum lebar saat dia berdiri di panggung pelelangan. Dia bertindak seolah-olah dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP ketika dia tersenyum dan berkata, "Sekarang air liur transformasi tubuh Bodhisattva memiliki pemilik. Lelang yang diselenggarakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya dapat dengan lancar berakhir. Dalam beberapa hari ke depan, Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik bisa tetap tinggal dan ikut bersenang-senang, sedangkan untuk pelanggan yang telah membeli sesuatu, Sekte Kaisar Hitam saya akan mengirimkan barang lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan." Ying Santua perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu, dia perlahan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Old Yingsan. Semuanya keluar dari tempat lelang. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan dapat merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Pameran barang sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sesungguhnya. Xiaoyan tertawa pelan. Dia segera berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. "Haha, teman ini," tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan saat dia hendak keluar. Xiaoyan menghentikan langkahnya. Tubuh berjubah hitamnya berbalik dan tatapan acuh tak acuh yang disembunyikan oleh jubah hitam melirik orang-orang dari Demon Flame Valley yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera terdengar. "Apakah ada masalah?" "Haha, aku yang dulu adalah penatua pertama lembah api iblis. Fang Yan, bolehkah saya menanyakan nama teman ini?" Fang Yan tersenyum sambil berjalan cepat ke depan. Dia menangkupkan tangannya pada Xiaoyan sebelum berbicara dengan ramah. "Nama depanku adalah Yan.
Apakah penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu? Xiao Yan bertanya dengan samar. Haha, keterampilan memurnikan obat Tuan Yan bisa dianggap yang terbaik di wilayah pelosok hitam ini, kan? Aku yang dulu hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Fang Yan tertawa. Topiknya segera berubah saat dia bertanya dengan suara berat dan mata mendung. Mengapa? Mata Xiao Yan di balik jubah hitam itu menyipit saat dia bertanya dengan tenang. Jika Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kami mungkin bisa bekerja sama. Ying San tua itu adalah pakar wilayah sudut hitam dari generasi tua. Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan besar Anda akan mengalami kesulitan untuk mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari orang tua itu, bahkan jika wanita muda di sisi Anda ikut campur. Fang Yan berkata dengan lembut. Kelompok Xiao Yan tampak cukup tenang di tengah suasana cemas yang masih ada dalam bayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir Ying San tua akan tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat seperti ini, bahkan seorang elit Douzong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang menyadarinya. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah, Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Ziyan ke lokasi penjemputan Sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiao Yan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara yang termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing tampaknya juga merasakan ketidaksabaran Xiao Yan dan segera berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiao Yan di pelelangan satu persatu, termasuk mayat binatang ajaib. Haha, Tuan Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang ada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum saat dia berbicara. Dia melirik ke arah mayat binatang ajaib yang menempati lebih dari setengah aula. Xiao Yan tidak menunjukkan kepura-puraan apapun saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan cermat memeriksa semua barang yang dilelang satu kali. Hal ini terutama terjadi pada mayat binatang ajaib itu. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Pemimpin Sekte Mo, tolong periksa hal-hal ini. Mo Tianxing melirik sekilas sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksanya, aku yang dulu mempercayai Tuan Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah maju saat melihat ini. Dia tertawa datar, Tuan Yan Xiao, mohon tunggu sebentar. Apa itu? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya, berbalik, dan bertanya. Haha, Mo Tianxing tersenyum canggung. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Tuan Yan Xiao, bolehkah saya yang setua ini bertanya apakah saya dapat menukar pil pemecah zong di tangan Anda? Sudut mulut Xiao Yan langsung terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Orang tua ini memang sedang memikirkan tentang pil pemecah